Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dewi Sarlita, NIM 22161201055, dosen pengampu Ibu Asniwati SE MSI. Saya akan memaparkan salah satu materi dari manajemen keuangan lanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting di kehidupan sehari-hari, yaitu perencanaan keuangan. Kenapa topik ini penting? Karena tanpa pengelolaan yang baik, seringkali kita merasa kesulitan memenuhi kebutuhan atau mewujudkan mimpi yang sudah lama direncanakan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang perencanaan keuangan atau financial planning. Topik ini tidak cuma relevan buat para entrepreneur atau para pekerja saja, tetapi juga penting untuk kita semua. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran, serta menyiapkan dana untuk masa depan agar impian kita tidak terganjal oleh masalah finansial. Yuk langsung saja kita bahas, mulai dari pengertian hingga langkah-langkah sederhana yang bisa bikin keuangan kita lebih rapi. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah suatu proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Perencanaan keuangan yang baik merupakan langkah krusial dalam mencapai tujuan finansial yang diinginkan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam proses ini, penting untuk memiliki panduan yang jelas agar setiap langkah yang diambil dapat terarah dan efektif. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam merencanakan keuangan adalah penerapan prinsip-prinsip yang sistematis. Dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan, salah satunya yaitu prinsip SMART. Prinsip ini mencakup 5 elemen penting, yaitu specific, measurable atau bisa diukur, attainable atau bisa dicapai, reality based atau sesuai realitas, dan time bound atau ada ukurannya. Dengan menerapkan prinsip SMART, individu dapat merumuskan tujuan keuangan yang lebih terstruktur dan realistis, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu pilar perencanaan keuangan. Untuk membangun dasar finansial yang solid, terdapat beberapa pilar perencanaan keuangan yang harus diperhatikan. Pilar-pilar ini memainkan peran krusial dalam mencapai keseimbangan keuangan dan menjamin keberlanjutan finansial dalam jangka panjang. Yang pertama, investasi. Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam perencanaan keuangan yang memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan aset dan kekayaan yang dimiliki. Menurut Hardiwinoto, investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuangan atau membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Kedua, yaitu perencanaan pendapatan, di mana perencanaan pendapatan sangat penting untuk membantu individu mengelola dan mengoptimalkan uang yang telah dihasilkan. Menurut Anugrah Sanjaya Abadi dan Julmawan Jasman, pendapatan adalah hasil imbalan yang dihasilkan dari jerih payah seseorang yang berupa gaji, upah, dan pengembalian investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah asuransi, di mana asuransi memainkan peran penting sebagai perlindungan keuangan dalam perencanaan keuangan. Menurut Profesor Wiryono Projodikoro, asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak penjamin berkomitmen untuk memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang dijamin akibat peristiwa yang tidak terduga. Yang keempat yaitu perencanaan warisan, di mana perencanaan warisan bertujuan untuk memastikan bahwa harta dan aset dapat dikelola dengan efisien sesuai dengan keinginan individu.
Rencana waris merupakan upaya untuk mengatur dan mendistribusikan aset setelah meninggal dunia berdasarkan keinginan almarhum dan kebutuhan orang yang masih hidup. Yang terakhir yaitu perencanaan pajak, di mana perencanaan pajak berfungsi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan berbagai insentif dan pengurangan yang tersedia. Sebagaimana dijelaskan oleh Andriani dalam Waluyo, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan keuangan. Ada beberapa langkah-langkah dalam perencanaan keuangan untuk membantu kita mengelola keuangan secara efektif. Yang pertama, identifikasi tujuan keuangan. Langkah yang kedua yaitu analisis kondisi keuangan saat ini. Yang ketiga yaitu buat anggaran bulanan. Yang keempat yaitu membangun dana darurat. Yang kelima yaitu rencanakan investasi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan sesuaikan rencana secara berkala. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengelola keuangan kita dengan lebih baik dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Belajar tentang financial planning atau perencanaan keuangan memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi individu dalam mengelola keuangan mereka. Beberapa manfaat belajar financial planning diantaranya yaitu 1. Pengawasan kondisi keuangan. Dengan mempelajari perencanaan keuangan, kita lebih dapat memantau kondisi keuangan pribadi. Ini membantu kita mengetahui apakah keuangan kita sehat atau berisiko, serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Kedua, mencegah utang yang berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik membantu kita menghindari utang yang tidak perlu dengan mengelola anggaran dan pengeluaran secara efektif. Ketiga, pengelolaan investasi yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang instrumen investasi dan strategi diversifikasi, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan sesuai dengan profil risiko. Yang keempat, yaitu perlindungan asuransi yang memadai. Belajar perencanaan keuangan memungkinkan kita untuk memilih produk asuransi yang tepat seperti asuransi kesehatan atau jiwa, dan dengan perlindungan yang memadai, kita dan keluarga terlindung dari risiko finansial tak terduga seperti biaya medis yang tinggi atau kehilangan pendapatan. Kelima, yaitu persiapan untuk masa depan. Dengan merencanakan keuangan, kita dapat menyiapkan dana pensiun dan memastikan bahwa kebutuhan finansial di masa depan akan terpenuhi. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang perencanaan keuangan. Harapannya, apa yang telah kita bahas bisa menjadi langkah awal untuk pengelolaan keuangan pribadi dengan lebih baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.